Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Tampak semuanya baik-baik saja. Gian, kenapa seragamnya berbeda, Nak? Karena basah. Saat Putra, tolong pimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Putra setelah memimpin berdoa. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Adit Rahmat Maulana Saputra. Adit Rizky Dwi kemana? Sebelum kita mulai, Rek, coba semuanya tolong berdiri dari bangkunya masing-masing terlebih dahulu. Oke, berdiri. Tasnya yang masih dibawa tolong ditaruh terlebih dahulu. Baik, coba periksa kerapian kalian sendiri. Pak Iga nggak perlu mengingatkan, tapi coba diperiksa apakah bajunya sudah rapi, apakah rambutnya sudah cakep, sudah ganteng. Bangkunya kiri kanannya apakah ada sampah? Bawahnya? Baik, misalkan ada, bisa dipungut terlebih dahulu, dibuang di tempat yang seharusnya. Untuk materi hari ini ada sebuah materi baru. Kita sudah selesai dengan bab lingkungan yang kemarin. Ada sebuah materi baru yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Ya. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari apa kemarin? Apa? Kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah, sekarang kita saatnya beranjak ke bab yang baru yaitu masalah flora dan fauna. Jadi flora dan fauna adalah sebagian kecil dari unsur lingkungan itu sendiri. Sebelum kita mulai, Pak Iga membuat suatu draft kesepakatan kelas. Ada sebuah kesepakatan yang untuk kalian dan untuk Pak Iga sendiri. Coba Pak Iga bacakan. Untuk siswa aktif dalam tugas kelompok, bisa disepakati? Bisa ya. Selanjutnya menggunakan HP dengan bijak. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, Rek, kan Pak Iga kan penasaran dengan kondisi kalian saat ini. Ini ada namanya roda emosi pelucik. Jadi ada berbagai macam emosi yang ada di sini. Perasaannya manusia tertuang dalam roda emosi ini. Saya minta tolong tuliskan nama kalian terus kemudian tempelkan pada roda emosi pelucik itu. Bolehkah salah satu dari kalian saya mintai untuk jawaban jujurnya? Misalkan nggak bersedia menjawab nggak masalah. Dina merasa sedih karena apa, Dina? Untuk menyamakan kondisi kita saat ini, coba semuanya duduk yang rileks di bangkunya masing-masing. Duduk yang rileks, tangan bisa ditaruh di pangkuannya masing-masing. Entah Bapak Ibu guru yang observer juga bisa mengikuti. Coba yang rileks, serileks mungkin. Punggung disandarkan, pokoknya rileks, santai banget. Tangan ditaruh di paha masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serileks mungkin. Baik, coba tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Ulangi lagi sampai kalian merasa rileks. Kalau sudah ketemu rileksnya, bisa coba pejamkan mata kalian. Terus ulangi tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Semakin lama, semakin rileks bagi tubuh kalian. Santai banget. Jangan terbawa kondisi saat ini. Kalian hanya menikmati dunia kalian sendiri. Semuanya tenang dan rileks. Bisa dibuka matanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita fokus ke pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ini. Melalui pembelajaran dengan model discovery learning, murid mampu menganalisis sebaran flora dan fauna dunia. Baik, di sini ada tiga kolom 3, kolom 2, dan kolom 1, ya. Mengisi kolom 3 dengan jawaban dari pertanyaan pemantik. Nanti akan ada pertanyaan, jawablah sebisamu. Pak Iga nggak menuntut jawabannya benar. Semua jawaban benar ketika kalian menjawabnya dengan sungguh-sungguh, oke? Nah, selanjutnya tahap kedua berkelompok berkunjung ke pojok informasi. Jadi nanti di kelas ini akan ada pojok informasi. Selanjutnya untuk metode dan model pembelajarannya, yang metode yang Pak Iga gunakan adalah ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Modelnya menggunakan discovery learning. Nah, pertanyaan pertama, pernahkah kalian melihat hutan pinus?
Apakah ada perbedaan dengan jenis pepohonan di sekitar rumah kalian? Gitu. Nah, sebelum istirahat tadi ada kesepakatan yang lupa saya tawarkan. Apakah sepakat jika nanti ketika jam sudah masuk kalian sudah hadir di kelas ini? Insya Allah bisa ya. Diusahakan bisa ya. Oke, jangan sampai molor. Baik, yang sudah menempelkan pendapatnya bisa istirahat sekarang. Tadi sudah menempelkan pertanyaan pemantik. Oh, ada namanya. Saya tertarik yang ada namanya. Punya Puspita. Pernahkah kalian melihat hutan pinus? Tidak, nggak pernah main ke Songgon. Oh, kamu rumahnya di Desa Mulyo masalah ya? Oh, Bangkorejo malah. Kata di Songgon kadon, ya kan? Kata Puspita, hutan-hutan di dunia unik-unik, nggak sama semuanya. Oke, siap. Pajaki nomor 3 karena mungkin saja disebabkan oleh faktor iklim. Sependapat sama Puspita. Oke, bagus. Oke, kasih oplos dulu untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya kita akan ada tugas kelompok. Kelas ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok dan saya akan berikan LKPD. Ya. Nah, 3 kelompok ini kalau dulu ketika kelas 10 kalian kan saya bagi berdasarkan gaya belajarnya, ya kan? Ternyata tugasnya sendiri-sendiri dan ribet, bener gak? Oke, untuk kali ini tugasnya dikerjakan bersama-sama. Jadi kita punya 3 sumber informasi, Rek ya. Yang sana bacaan, di laptop saya ada video, di sini ada gambar, tulisan dan gambar. Nanti kalian simak masing-masing. Nah, kalian kerjakan sesuai dengan panduan yang ada pada soal pojok informasi. Dan saya mohon, Rek, untuk selanjutnya ya, setiap kelompok tolong berikan komentar kalian atau pemahaman kalian dari setiap pojok informasi. Bisa saya bantu? Tuliskan informasi yang disajikan. Ada informasi apa aja ini? Oh, gambarnya apa aja ini? Sini ditulis, ini juga ditulis. Ini pendapat pribadi atau gimana? Pendapat pribadi. Nah, kelompok lah, pendapat kelompok langsung aja. Gak harus. Ini pendapatnya nggak harus sesuai sama pertanyaan ini. Trees that lose their leaves in fall each year, although there are also some evergreen trees. The temperate forest is home to bears and birds. Forest in Washington and Great Smoky Mountains National Park in Tennessee. Ya, tempelin. Kita bergeser. Bukunya bisa dipinjam dulu untuk kelompoknya Bagas. Oke, silakan dipinjam dulu. Bergeser lagi. Oke, Dina, Puspita silakan. Oh, ditempelkan di sana. Ya. Coba langsung duduk aja. Hah? Gesermu di loh. Sik Dina ndek kene, kamu di sana. Oke. Di sini ada video biomanya dan hewan-hewannya. Diamati ya. Ya. Ada apa itu? Ada buku, ada belum? Sapi kan enggak? Siapa kan? Baik, sembari mengerjakan tolong perhatikan, Rek. Kan kalian sudah menyerap informasi dari 3 pojok sumber belajarnya. Nah, kalian bisa mengekspresikan hasil belajar kalian dalam bentuk apapun, tulisan, gambar, atau gaya coretan, terserah kalian. Apapun informasinya kalian gambarkan, terserah kalian dah. Kalau misalkan kalian nggak share gambar, nggak share menulis, maunya langsung bercerita, boleh. Apa saja tentang materi ini tadi. Bisa dipahami? Sudah? Puspita sama Dina bisa berdiri dari bangkunya masing-masing, kemudian sampaikan apa yang sudah kalian gambar di situ. Sampaikan kepada teman-temannya. Yang lain tolong perhatikan, Rek ya. Salam dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. turun dan kita hujan tropis. Oke. Ya. Boleh saya komentari untuk Puspita? Baik, jadi untuk Puspita ini lah ya, memang sebenarnya dia itu orientasinya sama Dina itu pengennya menggambar peta, tapi belum bisa mirip kan? Cuma yang ditangkap sama Puspita dan Dina di sini kalau saya amati, konsennya sudah betul. Gurun lokasinya selalu dekat dengan pada rumput ya kan? Gak harus masuk pinggir gurun langsung itu kan gitu kan ya kan? Mereka konsennya sudah pegang ya. Jadi dekatnya gurun ada pada rumput. Oke, setelah pada rumput ada hutan tropis misalkan. Oke, terus ada taiga dekat dengan kutub. Jadi sebenarnya niatnya menggambar peta tapi jadi diagram urutannya untuk bioma-bioma itu tadi. Terus polanya seperti apa ada seperti ini juga. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami dapat dari ini adalah gambar-gambar yang ada fauna berbagai macam biota. Dengan gambar ini ada gambarnya rumput dengan fauna banteng yang sangat kokoh. Terus bisa atau gurun namanya gurun pasir dan taiga yang dalam penyimpanan macam Itu taiga jadi kasnya apa ini kok kelompoknya kucing? dingin. Oh dingin soalnya, jadi isinya pohonnya apa ini gambarnya? Salju. Pohonnya pohon salju. Pohonnya apa pohonnya? Pohon cemara. Oke, pohon cemara juga. Lakukan apa yang saya katakan, ya. Contohnya pegang kepala. Oke, pegang kepala, pegang pundak kalian. Pegang pundak kalian untuk buaya koncone. Pegang hidung kalian. Mana hidung? Tulis 2 pengetahuan baru pada sticky notes. Cukup. 2. Oke, siap. Sudah ada belajar hari ini. Kembali bisa saya bantu tempelkan biar kamu langsung menulis. Masih ada? Sticky note yang kolom 2. Bahwasanya kuda itu ada di padang rumput, kata Puspita. Oke, siap Puspita. Jadi sebelumnya kamu taunya kuda di mana Puspita? Di gurun. Oke, ternyata taunya ada di padang rumput setelah belajar hari ini. Melihat video yang ada di padang rumput, contohnya rumput. Oke, siap. Bisa memahami hutan-hutan di dunia. Bagus banget. Banteng hidup berkelompok, tidak berani solo. Memang banteng itu tipikalnya adalah hewan koloni. Dia nggak bisa hidup solo, Masalahnya apa? Karena ketika banteng hidup solo dia akan jadi buruan singa. Nah, ya. Bagus. Satu saja kesimpulan, rencana atau keinginan perubahan positif setelah belajar hari ini. Kesimpulan dari rencana saya ingin mengetahui lebih dalam tentang persebaran flora dan fauna itu. Dina. Wow. Dina mau menggali lebih dalam, tidak membosankan. Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi? Dian? Sudah cukup ya? Baik, Rek. Yang selanjutnya ini saya sebenarnya ingin melihat apakah ada perubahan atau tidak. Di sini ada roda emosi pelucik lagi. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Di situ ada roda emosi ya. Tadi sudah saya rekam bahwasanya kalian punya emosi yang bahkan tidak dalam kondisi bahagia di sini. Ya. Tapi di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Ini nama-namanya saya kembalikan. Coba tempelkan ke roda emosi. Barangkali ada perubahan, tempelkan perubahan itu. Misalkan tidak ada perubahan, tempelkan pada lokasi yang sama. Tapi berkoloni itu kuat loh, ngawur Sebikalane estes uluro. Jaki kagum, Putra gembira, alhamdulillah ada beberapa perubahan positif. Nama Sugianto sama Gambali masih sama kondisinya. Oke, baik Rek. Memang gini. Perubahan baik itu memang diharapkan tapi tidak selalu terjadi. Semuanya harus kita ikhlaskan, Rek ya. Baik apapun yang ada di kelas ini maupun di luar kelas ini, misalkan ada apapun yang kiranya menghambat kalian untuk berkembang, belajar diikhlaskan. Oke, satu lagi. Saya meminta refleksi dari kalian. Ada 2 pertanyaan. Apa saja yang ingin kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kira-kira menurut kamu seru hari ini ya? Serunya karena apa, Putra? Ada keliling-keliling gitu kah atau gimana? Bisa bercanda ketika belajar ya?
Jadi nggak terlalu serius-serius banget. Ada yang mau menjawab lagi apa saja yang kalian peroleh dari belajar hari ini? Puspita? Memperluas wawasan. Oke, memperluas bahwasannya banteng hidup berkelompok. Oke, banteng hidup berkelompok. Menurut kalian, apakah ada yang ingin berkomentar bagaimana harapan untuk pembelajaran selanjutnya? Bisa diulangi lagi. Bisa diulangi lagi kayak gini. Mungkin hal yang dipelajari dapat dirubah gitu aja ya. Terus kira-kira materinya terlalu banyak nggak, Rek? Enggak ya, materinya simpel ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, nampaknya sudah sampai pada tahap akhir. Kita sudah merefleksikan, sudah mengambil kesimpulan dan semua gagasan kalian sudah kalian tempelkan dan Pak Ega sudah rekam. Untuk menutup pembelajaran hari ini, tadi yang memimpin berdoa siapa? Putra. Yang ingin menutup berdoa siapa, Rek? Ya, Bagas. Bagas, tolong pimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Belum mengakhiri pembacaan hari ini, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kurang lebihnya Pak Iga, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika misalkan ada tidak tanduk atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaki, testimoni untuk belajar hari ini bagaimana Jaki? Sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena saya dapat memahami berbagai macam biom-biom yang ada di seluruh dunia dan persebaran flora dan fauna yang ada di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Terus kegiatannya kira-kira menarik enggak? Menarik Karena tidak terlalu serius dan sangat menarik. sangat menarik. Oke, terima kasih Jaki. Hai Puspita. Apakah testimonimu untuk pembelajaran hari ini? Perfect, oke siap. Yang membuat perfect apanya Puspita? Oh ada apa namanya? Kolom-kolomnya itu bisa mencurahkan isi hati. Iya, oke siap. Terima kasih Puspita. Refleksi dari guru model dulu kan harusnya. Bagaimana Bapak? Ternyata ekspektasi saya keliru. Untuk materi yang saya sajikan kayaknya ada poin membosankannya. Ketika proses mereka berkeliling menggali informasi itu terlalu lama. Padahal ekspektasi saya 5 menit pindah kemudian asik membuat gambar. Akhirnya membuat gambarnya tadi terlalu singkat. Gitu. Jadi mungkin jika misalkan dengan model yang sama, soal yang saya sajikan pada setiap pojok informasi satu saja sudah cukup untuk anak-anak seperti ini. Tadi ada lebih dari satu ya? 3, setiap pojok ada 3 soal. Tapi jawabannya bagus, lengkap, sesuai. Cuman masalahnya kita banyak membuang waktu, akhirnya jenuh pada fase itu. Kalau yang saya tangkap tidak salah cuma soalnya, tapi memang kemampuan anak kita seperti itu. Kalau mungkin pembelajaran semacam ini, perencanaan yang sudah berjalan kuat diberikan kepada anak-anak di sekolah negeri atau setidaknya anak-anak kita yang saat itu levelnya golongannya Satrio, Alvin gitu, mungkin bisa lebih cepat. Bisa cepat. Ya, mungkin bisa lebih cepat itu aja. Memang anak-anak yang sekarang ini kan persepsinya lebih lama dari ilmunya, itu persoalannya di situ. Tadi persepsi habis 1 jam sendiri malah. Ya, betul. Persepsinya yang hilang. Dan yang saya ini tadi rasakan sisi positifnya adalah keikutsertaan Jaki. Jaki memberi kehidupan pada teman-temannya ternyata di sini. Dan di luar ekspektasi Bagas sehingga sampai angop-angop ternyata dia bertanggung jawab tak tunggu kok. Kian pun pada saat menggambar ya dia antusias menggambar bisa rupan-rupan ya tadi pingvin apa gitu tadi. Ya, tanggung jawab mereka muncul dengan proses pembelajaran ini. Terus yang membuat saya tersentuh tadi, sesuai kesepakatan masuk jam 9.40, Bagas di depan kelas sebelum 9.40. Terus tadi kok anak-anak belum masuk, dia main volley akhirnya. Nah,
Iya, betul. Masih bisa dengan kesepakatan sama Bagas ternyata. Iya. Bisa. Padahal ngerti dewe capar kan lucu-luculan loh sih. Iya. Maka kata kuncinya adalah kepercayaan. Komunikasi yang dimainkan adalah diksi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Fira sudah mulai paham dengan event. Dan konsep ini saya harap Bu Cindy juga bisa dipahami ke anak-anak. Cara komunikasinya, karena apa? Bu Cindy BK gitu ya. Harapannya BK benar-benar menjadi sahabat siswa seperti semboyannya Bu Cindy di BK gitu. Boleh saya masih ada lagi? Sampun, niki lembar untuk anu tahap C. Nah, terus dari saya tadi overall bagus. Kalau menurut saya apa yang menjadi kekurangannya Pak Iga itu bukan salahnya pada plan, tapi memang kondisi anak kita seperti itu. Nah, dari perencanaan hari ini refleksi dengan kondisi anak yang seperti ini, downgrade lagi pada jumlah soalnya di masing-masing pojok informasi. Okay. Terus ada lagi nggak yang Pak Iga merasakan miss Yang merasa miss pada tahap memberikan umpan balik? iya karena keterbatasan waktu jadi saya ambilnya random Bu. Bagus sih umpan baliknya tadi, cuman ini karena tipe saya ya. Okay. Kalau mungkin saya ini orang yang tipe visual, jadi harapannya umpan balik itu akan sangat bermakna ketika oleh guru saya lembar kerja saya itu diberikan oret-oret Oh iya. balik dan diberikan apa asto Apa gitu dan nilai gitu. Ya. Saya lupa. Itu Nggih. aja sih Nggih, terima kasih Bu sudah diingatkan. yang miss dari saya. Yang lain senang sekali. Seperti inilah yang saya harapkan, dan saya berharap ada kesempatan untuk lesson study lagi. Sebagai guru model adalah saya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Begitu. Dan ini tadi harapan saya Bu Dani mestinya ikut berproses sampai akhir. Karena nanti objek lesson study-nya sebagai guru model yang semester 2 nanti Dani. Harapan saya kenapa Bu Dani itu orangnya punya bibit-bibit positif. Sudah mulai bisa ngomong ke anak-anak, tapi bagaimana pengalaman pembelajaran itu memang karena jam terbang ya. Ibu Dani perlu menambah jam terbang, dan dengan belajar bersama begini nanti saya harapkan bisa menginspirasi. Sayangnya di kegiatan ini Bu Dani nggak ikut, tapi mudah-mudahan nanti bisa diberikan link videonya, Insya Allah. bisa menyimak. Kalau di tahap awal tadi di pembukaan saya sudah melihat aura positif dari Bu Dani dengan excited ketika penjenengan menyajikan diagram apa itu tadi namanya? Lucik. Nah, itu ya. Lucik. Iya. Lucik itu baru lagi ya di pelajaran KSE. Di ini. Sudah modul 1 Bu. Di zaman saya guru penggerak itu enggak muncul. Oh. Enggak muncul. Di zaman saya di angkatan 3 itu enggak muncul. Dari fasil enggak muncul. Ini materi yang paling mengenal untuk saya. Nah, yang munculnya yang KSE, PSE yang muncul di saya itu praktek stop itu. Yang pelucik enggak muncul. Mungkin tidak dijelaskan diagramnya, karena diagram itu sejak angkatan 1 dan di modul itu tidak ada. Di modul yang PDF maupun yang modul cetak itu tidak ada diagram pelucik yang sejenis ini gitu ya. Yang hanya diagram yang 5 kebutuhan dasar itu. Nah, 5 kebutuhan dasar ada lagi. Ada itu saja. Nah, tadi praktek Roda emosi. itu yang nggak saya dapatkan, sehingga ini tadi saya catat sebagai hal baru yang menarik buat saya adalah saya menemukan ada roda emosi pelucik. Itu istilahnya adalah pintu untuk berkomunikasi ke anak-anak. Ini misalkan Bagas tadi kondisi muak, tak paksakan untuk langsung dijreng atau gelar. Betul. Nah, inilah yang terjadi pada Bapak Ibu guru kita. Loh, seringkali empatinya pada anak-anak kurang.
Bapak Ibu guru yang terjadi kan begitu, sehingga anak aku benci sekolah, aku benci gak suka dengan Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena ini konsep yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu guru kita. Bapak Ibu guru kita cenderung memaksakan kehendak seperti mereka lah, gak iso daripada nombian karo saiki. Sehingga belum semua guru, pada akhirnya apa? Ketika ada seorang guru yang bisa berempati, mempraktekkan roda emosi Plutchik ini ya, secara kadang-kadang kan kita belum tahu teorinya, tapi secara praktikal kita sudah melaksanakan gitu. Komunikasinya akan berbeda. Ning aku lu gak ngono rek iki, kok ning papae ngono. Nah, yang terjadi begitu. Maka harapannya ketika semua guru memahami pintu komunikasi ini aman wes. Masalahnya kadang arek pintar menyembunyikan emosinya loh. Saya nggak tahu kalau dia tadi dalam kondisi marah sebenarnya. Dian itu setiap hari selalu datang dalam kondisi marah karena dia di rumah merasa disalah-salahkan terus, sama bapaknya, sama ibunya. Kira untuk penyakitnya, untuk koyok Halimah pisan. Dia nggak nyadar kalau hal seperti itu. Kenapa orang tua sampai begitu? Karena ulah mau nggak nyadar. Cuman positifnya dia lebih bisa berbaur dengan teman-temannya. Dia nggak jadi benalu buat teman-teman. Nah, si Halimah jadi benalu, rusak pisan ya. PR yang awake akeh dan itu terus ditambah yang membuat Halimah semakin seperti itu kan kondisi di rumah. Mas saya gak terima hati nilai adik disakiti, terlepas siapa yang salah, jadi mereka tidak bisa melihat secara objektif gitu. Kembali lagi kepada lesson study hari ini. Terima kasih Pak Ika, dan ini menurut saya adalah tindak lanjut yang saya harapkan dari hasil supervisi pembelajaran yang dilaksanakan Bu Setiani dan Bu Dani. Sekalipun saya belum melihat hasilnya dari Bu Setiani, tapi saya sudah punya gambaran bahwa tindak lanjut dari refleksinya Bu Ani itu harusnya lesson study, ikut lesson study-nya Pak Ika. Tanpa saya meminta, jenengan memberikan ini hadiah buat saya. Terima kasih Bu. Dan catatan dari saya, ya harus ikut dok. Refleksi. Monggo Pak Eko. Bu Cindy, oh ya Bu Cindy dulu. Kalau bisa, sing sampean temukan kesalahan, kelemahan dan kekurangannya tadi lebih banyak dipaparkan. Jangan memberikan pujian sih kalau refleksi gini. Kenapa? Karena puji racun hati ya. Kalau misalnya Pak Ika minta kekurangan, lebih banyak kekurangan saya nggak tahu ya Pak ya. Karena bagi saya mengamati sampai pembelajaran ketika itu bagi saya hal baru. Karena apa ya, waktu saya sekolah juga nggak ada gurunya yang kayak gitu, pasti rata-rata membacakan, atau kalau nggak itu siswa juga membacakan, rata-rata seperti itu. Dan ketika saya nggak tahu, entah karena memang ini segi dari saya Pak ya, entah karena memang ada Bu Citra, Pak Eko, ada saya Bu Dani, jadi ketika ada Bagas, ada Dian, dan anak-anak itu benar-benar tertib. Itu entah karena memang anak-anak itu sangat tertarik dengan pelajaran jalangan, atau memang melihat ada guru yang memantau. Karena saya nggak menyalahkan anak-anak, tapi saya juga berpikir tumben gitu. Menurut saya pandangan itu sangat jarang banget ketika melihat anak-anak dua itu enggak ada di kelas itu ya, ada di kelas dan duduk rapi. Biasanya walaupun di kelas itu entah tidur, muter gitu kan. Nah itu saya nggak tahu, entah atau saya juga refleksi diri saya sendiri juga mungkin banyak kekurangan saya, segi komunikasi, pendekatan juga. Tapi menurut saya pandangan saya itu tadi benar-benar harusnya seperti ini, tapi dan ini hal baru buat saya. Itu dari saya sih. Kalau untuk kekurangan mungkin saya belum menemukan. Ya. Boleh saya menjawab pertanyaan Bu Cindy? Kok iso menang gitu ya? Itu tadi kata kuncinya, karena guru berhasil membuka pintu komunikasi yang pertama. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya sudah mengundang antusiasme murid.
tidak membosankan. Kenapa? Apakah hanya di pelajarannya Pak Iga mereka seperti itu? Nek Kak Rasakno, dalam pelajaran saya Bagas itu beres loh, duduk manis loh, meskipun nempelnya pada Danis. Artinya dia kan sudah tahu siapa yang teman yang bisa dia jadikan sumber belajar. Gian itu jujur kalau ke saya, gak gelem garap, gak gelem nulis, ya mau males, apa anak biasa ya, udah biasa bikin kelas. Nek wis nyaman, marah ibu, pinjam bukunya orang. Nah, begitu. Itulah yang saya katakan ketika guru sudah bisa berempati dengan kondisi anak nggak akan takut berkomunikasi sama kita. Dan yang terjadi apa? Simbiosis mutualisme. Guru merasa guru itu jadi teman dia, dan dia yakin kalau Pak Guru saya, Bu Guru saya bisa memberikan arahan positif untuk saya tanpa menyalahkan kesalahan saya. Maka 3 kunci komunikasi dengan remaja: kenali, pahami, masuklah ke dunia mereka untuk bawa mereka ke dunia kita itu. Simpel itu aja sih. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Pak. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Iki aku yang butuh belajar banyak supaya bisa begitu. Kok ngomong arah itu biasa ingin kok ini. Nah itu kan suatu kejujuran yang mengkabarin jenengan. Gampangan yang ngomong aku kok guru iso ya. Enggak ya rek kayak ngono kan ngono ta. Bagas ini emang gak iso meneng areke. Makanya kegiatan gak meneng tau. Gak meneng. Dan pembelajarannya Pak Iga ini tadi sudah multidiferensiasi, semua tercover. Kontennya beda-beda, prosesnya anak-anak beda-beda tadi. Mau mulainya dari mana, yang suka yang mana gitu. Komentarnya terserah aja. Komentar ya kayaknya kalau misalkan anak-anak saya minta berkomentar masih ada rasa yang penting Bapak senang. Takutnya seperti itu. Jadi belum sejujur-jujurnya. Saya belum, soalnya dari komentar-komentar tadi saya nggak menemukan bahwasanya misalkan gini, saya tidak suka membaca buku gitu, nggak ada. Masih ABS. Asal Bapak senang sih. Untuk komentar seperti itu. Jadi padahal saya tadi sudah saya tekankan komentar sejujur-jujurnya, apapun komentarmu tuliskan. Tapi masalahnya masih seperti itu kayaknya. Terus naik Bagas dewe, misalkan aku di kelas yang ketemu Bagas ya udah dia di kelas pasti. Gitu. Ini tadi saya mencoba mengambil resiko loh Bu. 1 jam dipotong istirahat, ada resiko anak-anak nggak kembali. Yang nggak kembali malah dari MIPA. Mencoba ambil resiko loh tadi. Saya nggak expect dari nggak balik gitu. Kan dengan keadaan dari Pak Dati juga membolehkan gitu, nggak expect. Monggo Pak Eko, closing statement. Bu Dani bisa diajak ke sini Bu. Saya lihat overall-nya sih aman, secara prosesnya aman, kemudian KSE-nya luar biasa. Cuma satu tadi yang asesmen awalnya itu berdasarkan apa? Bang Iga buatnya? Asesmen awal. Berdasarkan tujuan belajar. Maksudnya Berdasarkan minat atau gaya belajarnya atau kesiapan? Itu kan Kesiapannya. Ya, soalnya kalau lihat dari yang refleksinya Bang Iga sendiri tadi itu, menurut jenengan kan soalnya kayaknya terlalu tinggi, artinya terlalu banyak gitu loh untuk anak kita. Nah, kita tadi sudah menyampaikan betul bukan kesalahan Bang Iga, tapi karena memang kondisi anak kita. Tapi sebetulnya ini juga bisa diantisipasi Bu, gitu loh, dengan melakukan asesmen awal kemampuan awal belajarnya, kognitifnya. Jadi asesmen kognitifnya itu juga dicek kesiapan belajarnya. Anak ini sudah siap belum sampai ke tahap ini gitu maksudnya. Nah, kalau tadi itu kan terkait dengan diferensiasi untuk
gaya belajarnya sih oke, sudah bagus. KSnya sudah bagus, cuma itu tadi karena merasa bahwa Bang Iga ini terlalu tinggi, berarti kesiapan awalnya yang mungkin perlu diperbaiki nanti. Berarti pada saat pemetaan kesiapan belajar itu Ya, pemetaan kebutuhan belajarnya. pemetaan kebutuhan Mestinya belajar berbasis pada kesiapan belajar. salah satunya. Gini, kan masalahnya KPD sudah tercetak. Nah, misalkan saya lihat ketika cek kesiapan dari asesmen awal tadi, anak-anak nggak sesiap ini. Misalnya saya informasikan kerja kan hanya soal nomor 1 saja. Itu malah nggak apa-apa. Itu aja. Kita itu menyediakan semaksimal mungkin, tapi yang dipakai adalah sesuai dengan ya. Jadi itu salah satu namanya Bang, teknik untuk supaya tidak mencetak ulang. Kita sudah menyiapkan berdasarkan dari asesmen awal kok ternyata nggak mampu sekiranya. Nah itu kita langsung downgrade saat itu juga. Dengan cara apa? Mengurangi bobotnya. Misalkan jangan nyiapkan 5, wes galak perlu aja, atau menyiapkan 3 wes galak perlu aja. Nah itu berarti kita sudah downgrade. Atau soalnya wes galak biji, terus nanti pengembangan di satu itu saja. Itu bisa. Ya. Jadi jangan memaksakan LKPD wes dadi ngene kudu kabeh digarap. Nah itu tidak. Itu tidak. Nah jangan, itu jangan. Ketika anak itu nggak mampu, ketika kesiapan awal belajar, asesmen awalnya kok tidak tidak menunjukkan hasil yang kita harapkan sesuai dengan prasyaratnya, ya sudah kita downgrade. Dan saat itu juga, itulah pentingnya inovasi seorang guru di dalam kelas. Inovasi itu tidak harus membuat dulu dari awal, tidak, tapi saat itu juga kita dituntut untuk kreativitas kita dalam mengajar. Dan kadang saya sering seperti itu. Sekiranya kangen ya wes sampai kene tok ae wes gitu. Jangan dipaksakan bahasane enggak usah daki-daki lah. Minimal tujuannya adalah kan tadi memahami minimal memahami flora fauna gitu ya. Flora fauna berdasarkan biotanya. Sudah. Mereka cukup paham, oh nek biota iki nang kene biota flora ini ada di biota ini. Minimal itu wes sudah gitu aja. Jadi kreativitas dulu dituntut saat itu juga. Tapi kan akhirnya ketika downgrade kita nggak mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya bisa ditentukan juga. Oh gitu. Oh siap. Berarti ada koordinasi tujuan pembelajaran juga. Tidak apa-apa. Dan itu tercatat dalam jurnal. Betul. Nah makanya butuhnya jurnal kan. Untuk jurnal pembelajaran itu karena tidak tercapai maka tujuannya diturunkan. Nggak usah setinggi itu gitu. Ketika awal kita menentukan itu boleh, tidak apa-apa. Dan tujuan di dalam jurnalnya naik dituliskan tapi tercatat. Jadi terdokumentasi dengan baik gitu loh. Tidak wajib ya. Wah, ini tujuanku koyong ini kudu ini. Tidak. Ketika kita sudah melihat asesmen awal, nah misalkan di awal semester itu kita sudah melakukan asesmen awal dan kita sudah tahu karakternya, maka tujuan yang kita buat sebetulnya nggak sampai tidak tercapai. Ketika di awal kita sudah melakukan asesmen awal kognitifnya, apa maksudnya? Ketika di awal semester itu saya melakukan asesmen awal kognitif, asesmen kognitif awal seperti yang saya lakukan di kelas 10 kemarin itu. Oh iya, ternyata anak-anak pecahannya gak mampu gitu. Sehingga ada tujuan pembelajaran yang saya buat di dalam dokumen saya, ada tujuannya saya hapus. Sengaja saya hapus, meskipun ada dalam CP. Kenapa? Karena siswa nggak mungkin mampu sama. Jadi ketika kita membuat di awal, jadi tahu, oh ya, sehingga tidak ada perubahan tujuan saat pembelajaran. Kalau di awal kita sudah melakukan secara lengkap. Nah, kalau tidak, ya itu tadi wes Bang. Maka kita bisa melakukan modifikasi tujuan pembelajaran di saat pembelajaran itu dan tercatat, syaratnya terdokumentasi. Jangan sampai tidak terdokumentasi, itu aja. Kalau yang lain sih aman sih, tidak ada masalah, anak-anak juga aktif gitu. Tapi memang kayak si Sopo, Bagas, Gian itu memang untuk eksaknya lemah. Jadi guru apa-apa dia sudah nyerah. Itu saya rasakan. Bagas dan Gian itu belum apa-apa kalau di eksak itu wis mau gitu. Jadi bahasa apapun yang saya gunakan itu tetap wis mau gitu.
Bahasa saya memberikan kekuatan kepada mereka. Sudah. Saya tahu kemampuan sampai di mana. sudah. Tapi Betul. Kan saya cuma minta, Bapak Ibu guru itu sudah tahu kemampuan. Saya juga pasti sudah tahu kemampuan. Yang saya minta kamu di kelas saja. Gitu. Yang saya bahasanya cuma sampai gitu tahu. Minimal itu kamu ada di dalam kelas itu tak gak usah. Tidak wajib mengerjakan secara lengkap ini tidak. Gitu. Nah, tapi memang dari Dian sama si Bagas ini di eksaknya memang lemah dan itu ternyata dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang lain juga gitu. Ketika pokoknya ada hubungan dengan eksak mesti wes mundur sih gitu. Tapi ketika pernah matematika saya ajak anak-anak untuk tidak eksak banget, sing gampang waktu itu ngukur tinggi badan, ngukur berat badan gitu. Bagasku duisi ambil Gian gitu loh. Kenapa? Karena itu nggak eksak. Artinya betul eksak tapi nggak sampai mungkin dia kan cuma ngukur ayo dawamu sepilo itu mana bagus. Dan saat itu dia aktif dua anak ini. Tapi lewat masuk kepada matematikanya, abstraknya, memang anak ini semua gitu. Nah ini yang saya masih belum ketemu pola untuk mengangkat mereka untuk yang masuk ke materi yang matematika abstrak itu. Karena wes matematika SMA itu matematika yang termasuk abstrak. nah, ya karena mereka tahap konkret saja belum nyampe bisa abstrak. Mas Eko. Soalnya gini Bu, ketika saya Matematika dan bahasa Inggris itu ke situ. susahnya matematika kan gitu. Kalau saya kembali ke konkret lagi terlalu jauh nanti gitu loh. Jadi minimal itu antara konkret dan abstrak yaitu simbol gitu loh. Nah itu yang masih saya bawa, tapi anak-anak itu bisa gue konkret aneh gitu. Masih beberapa anak, tapi yang lain itu sudah bisa dibawa ke matematika tengah-tengah. Nah kalau dua anak itu memang terus terang neng jangku jarang ada. Kenapa? Ya karena itu tadi. Itu kalau yang khusus dua anak itu. Tapi kalau melihat ini tadi, oh iya benar. Karena kedua anak ini di non eksaknya memang termasuk bagus. Bagas itu kalau saya lihat bahasanya kemampuan verbalnya bagus saja nih. Dan dia tipenya kinestetik memang. Makanya kalau matematika itu pas materi di dalam mesti Bagas turun. Mesti turun nih. Kalaupun di kelas mesti turun nih. Dan saya memahami itu. Karena memang anaknya yang karakternya enggak ke sana. Nah, terkait dengan kelas tadi ini mungkin bisa jadi role model juga Bu ya. Karena secara diferensiasinya dapat, KSE-nya dapat, kemudian benar-benar memfasilitasi kebutuhan murid itu sudah saya lihat. Catatan dari saya cuma itu aja sih Bang. Jadi ketika tujuan tidak tercapai jangan dipaksakan tapi jangan dipaksakan LKPD itu selesai. Ya. Jangan dipaksakan selesai. Bukan berarti tujuannya tidak terus wah ini tujuanku nggak tercapai berarti aku gagal ini tidak. Jadi kita nggak ada ambisi sebenarnya untuk mencapai tujuan pada saat itu juga ya. Ya. Karena apalagi ini kelas 11 ya. Ini kelas 11 ya. Fasenya adalah fase F. Fase F itu 2 tahun kan? Fase F itu 2 tahun kan? 2 tahun. Ya. Ketika tidak tercapai di tahun ini, bisa lagi nanti dilanjutkan di tahun depan. Betul. Ya. Karena fase F itu untuk 2 tahun. Jadi jangan memaksakan, saya ikut kembali gitu. Saya bahkan ada materi kita skip barang ya. Karena siswa kita nggak mampu. Maka sebetulnya kalau kita di pembelajaran kita benar-benar kontekstual. Kalau kita mau benar-benar kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah kita, yang perlu kita lakukan di awal adalah pemetaan capaian pembelajaran dan pemetaan materi itu dulu. Terus, ketika anak-anak kita ini sudah ditemukan di awal, mereka masih di fase konkret,
tapi kita sudah harus sampai pada kondisi ideal yaitu tingkat SMA fase abstrak. Nah, saya rasa tidak salah apabila kita menyisihkan waktu 3 bulan misalnya untuk memberikan penguatan pada fase konkret itu di semua mata. Nah, adapun capaian untuk mengantarkan mereka sampai pada tujuan yang dicapai oleh CP di fase S1 tahun nanti bisa dikejar setelah tengah semester 1. Kemudian nanti insya Allah kalau dasarnya sudah baik, yang lainnya akan mengikuti. Seperti itu ya Pak Eko. Makanya kembali lagi, CP itu disiapkan pemerintah, tapi TP itu kita yang buat. Sekali lagi TP itu kita yang buat. Kalau TP-nya kita itu sekiranya tidak sama dengan sekolah lain, nggak usah takut karena itu memang kondisi diri kita. Saya bahkan mungkin dengan SMA yang lain setelah kita matematika kita itu tinggalannya jauh. Yang lain sudah masuk pada geometri, aku belum sengaja. Kenapa? Soalnya aku cuma belajar geometri di TP yang saya buat. Jadi Bapak Ibu, aku mau pasta ya, ATP-nya boleh, tapi jangan lagi, belum tentu tidak sama. Belum sama dengan kondisi siswa kita. Aku makso fungsi eksponen ya modal, aku saya modal. Kenapa? Karena siswa kita itu nggak mungkin sampai sana. Untuk eksponen saja itu sudah lumayan. Apalagi harus fungsi eksponen, saya sudah menyerahkan itu. Kenapa? Karena saat itu saya tanyakan anak-anak ketika asas diagnostik awal 2 pangkat 3 itu sama dengan 6. Masuk akal. Setengah ditambah 1/3 jadi ya 1/5. Oh, 25. 25 Mbak, satu. Kalau 1/5 ditambah 2/5 jadinya adalah 3/10. Oke, siap. Itu kondisi siswa kita loh. Dan itu fix ada, dokumennya saya masih punya. Gitu. Sehingga ketika membuat TP itu ketika kita sudah membuat asesmen awal termasuk kognitifnya, maka TP bisa kita sesuaikan. Seandainya nanti di perjalanan kok TP terlalu tinggi bisa dilakukan modifikasi. Tidak bisa semuanya tapi modifikasi. Terus sementara kan yang saya pahami kan CP itu yang harus dicapai dalam satu fase. Nah, misalnya kita nggak bisa mencapainya bagaimana? Tidak harus semua. Tidak harus semua. Yang penting ruang lingkupnya ada di. Oh. Jadi misalnya gini. Anggap saja pada materi flora fauna level kedalamannya 1, 2, 3, 4. Saya hanya ambil 1 dan 2 saja. Boleh. Nah makanya itu yang Pak Kacap selalu tanya level kedalamannya tercapai berapa persen. Iku aku kadang ditakoni ngono. Oh, baru dong setelah Pak saya nggak paham, mau dijelaskan kembali baru ngomong ini. Oh, iku sing dikarepno yo guru ketemu iki. Itu makanya kan saya bilang dari awal itu kalau usah daki-daki boleh. CP itu memang sudah ada, tapi kedalamannya nggak usah sampai level yang deeply gitu. Cukup di permukaan aja nggak apa-apa, itu sudah kita bahas. Makanya TP saya sederhana, saya sekarang nggak seperti itu. Iya bisa saya rasakan. Aku kan lek ape nggawe RPP mesti sing tak gawe acuan iku Pak Eko dan Pak Iga. Ya saya lihat punya Pak Eko yang sekarang itu di matematika yang kelas 10 itu lebih real, aplikatif. Ya. Karena apa? Karena boleh-boleh ya bocah ini koyo ini. Sing wae Pak Iga lho, biasanya Pak Iga iki lek gawe aplikatif kok saiki koyo modular ngene. Oh iya terus aku eling Bu, sing penting iki anu dados riyen damel niki. Akhirnya oh iya Pak Iga tak ngomong, akhirnya kata terus aku nyimai. Makanya yang punya saya sekarang itu wis gak anu ya, paling mengenal barisan aritmatik selesai. Terus jadilah modul ajar sing wingi tak sampai noning praktek bagian GMP itu. Betul. Soalnya apa lek aku memaksakan idealisnya saya, yo
Aku tuh udah dokumen. Iya, siap. Terima kasih. Jadi level kedalamannya ya nggak usah terlalu jeli gitu ya, tapi wes cukup tahap kita wes kalau pakai bahasanya apa Anderson itu pakai single Anderson itu wes apa? Nah, C1 C2 C3 Bali. belum levelnya Anderson tapi ya, yang belumnya Anderson itu wes C3 itu luar biasa anak-anak kita ini. Level kedalaman CP pasti sesuai CP. Terus kan, dari saya cukup yang lain. Oke, siap. Terima kasih. Bu Dani, komentarnya adalah dari 1 jam pembelajaran awal tadi kekurangannya ada di mana saja? Saya ini Pak, kan belum masuk materi waktu itu tadi. Persepsinya gimana? Apa ya Pak? Pembukaan tadi. Itu pembukaan itu dalam istilah pedagogi namanya apersepsi. Bagus, sudah bagus. Saya malah belum pernah kayak gitu Pak. Mau misalnya untuk memeta-metakan yang apa tadi yang awal-awal kayak kesiapan anak-anaknya itu anak-anaknya perasaannya gimana malah belum pernah. Itu belum. Bisa contoh. Nah, siap. Ya kan, gak salah aku karena Mbak Dani ambil tak lirik teman-teman. Aku ngelok Dani, sini excited sambil memikirkan sesuatu gitu tadi. Cuman masalahnya kadang-kadang saya itu dengan arah-arah itu anu Bu. Pas delok awal-awal kayak saraf-saraf iki aduh susah piye kono. Nah, itu penyakit itu si anak itu yang harus disembuhkan. Saya juga seperti itu, Bu Dani. Dan itu butuh jam terbang. Nah, makanya kenapa saya bilang langsung nggak pengen Mbak Bu Dani lesson study ya semester ini. Tapi ternyata belum memungkinkan. Pak Ika gak iso balik. Dari hasil supervisi dengan Bu Setiani kemarin itu, harapan saya tindak lanjutnya adalah Bu Dani harus jadi observer di kelas lesson study-nya Pak Ika. Dan alhamdulillah belum sampai saya meminta itu, tiba-tiba wis diparingi karo Pak Ika. Ini jadi hadiah buat saya. Dan sayangnya ini tadi Bu Dani hanya ikut di awal. Mestinya Bu Dani ikut sampai akhir. Dan bagaimana tadi melihat proses pembelajaran yang Bagas biasanya nggak bisa anteng, yang Bagas biasanya tidur kok ini kabeh antusias, terundang semua fasilitas belajar kebutuhan mereka dipenuhi semua oleh Pak Iga, dan itu yang betul Bu Dani tahu. Sayangnya tadi Bu Dani nggak ikut terlibat langsung di kelas, tapi insya Allah nanti dari video ini Bu Dani bisa menyimak. Ini jadi modal Bu Dani untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas Bu Dani. Dan diharapkan ini nanti bisa ada ide ketika Bu Dani sudah siap menjadi guru model. Alamak. Nah, Bu, kenapa kadang-kadang kita itu harus dipaksa? Saya memaksa murid itu sesuai kapasitasnya. Nek arek iki kena tak paksa, kudu tak paksa. Karena tahu potensi anak ini sebetulnya bagus. Hanya malesnya aja dia, willnya aja yang harus dibangun. Itu yang saya tangkap dengan Bu Dani sekarang. Padha mbining Pak David. Nek Pak David itu ngenteng nih. Pak David itu daya lentingnya bagus tapi penyakitnya ngenteng nih. Nek Bu Dani daya lentingnya lebih dikuatkan lagi. Aku mau wis ngaku dhewe wong itu. Nek wis ndelok arek-arek ngono aku males pisan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi pada guru. Sekolah ini kita tutup nek gurune ngono kabeh. Apa meneh nek kepala sekolah juga ngono buyar pokok di sekolah ini. Gak ono sesuk Muhammadiyah 3 Genten. Bu Dani sejujurnya nih, misalkan saya masih stay di sini setiap hari, tiap saya pembelajaran mau lesson study, malah saya malah suka. Karena apa? Arsipnya berguna. Kan ya. Dan itu Arsipnya berguna. termasuk di dalam Dirjen 4545. Ini bisa, dokumen ini bisa masuk dalam Dirjen 4545. Pengembangan kompetensi lanjutan. Nah, ini besok juga akan saya minta Pak Iga untuk lampiran laporan supervisi saya. Apa ini? Ini bukti rencana tindak lanjut dari hasil supervisinya Bu Dani. Gitu. Dan kita benar-benar sudah melakukan, alhamdulillah sudah ada dokumentasi fotonya juga. Kalau Pak Iga butuh untuk yang lain-lain, ya di-scan dulu. Dibuatkan laporannya sudah siap. Ini tinggal melampirkan ini. Oh iya. Siap. Siap. Videonya yang saya Mohon banget aku.
Ya Bapak Ibu seperti itu, dan yang di luar ekspektasi saya. Ini kayak Mas Eko ngomong, "Yo kok lembar observasi ini Bu Citra." Aku ya wis tak siap nah lembar observasiku. Tapi ternyata Kak Ika sudah menyiapkan, tak wasi tak banding nang aku sing tak siap. Loh, tapi anak Kak Ika wah berhasil aku berarti. Keberhasilan saya ketika teman saya bisa lebih baik dari saya. Ini boleh tahu ini sumbernya dari mana? Saya mencari kan dari kampus saya, Bu. Kan kampus saya dari dulu suka kampus Pak Dewi senang lesson study. Ya. Nah, inspirasi lesson study ini kan saya juga dapat dari SMA Lab School UM Malang. Nah, menyambung banget ya. Kita punya guru-guru berpotensi ini loh, luar biasa. Saya yang berpotensi cuma Pak Ika deh Bang. Saya masih banyak belajar. Kalau potensi dasar sampai punya Mbak, sudah tinggal jam terbang aja. Dengan Bu Dani, Pak David itu tinggal jam terbang aja. Dan asalkan menyadari kelemahannya dan mau memperbaiki aman. Bu Dani daya lenting, Pak David nyepelekno ku penyakitnya. Lek Bu Cindy polos. Bu Cindy ini harus verbalnya ya. Verbalnya di Bu Cindy itu terlalu polos, kudu diajari pemilihan diksi yang tepat. Ya. Lah, elek mau jam 5 ya. Betul gue sampai itu. Betulnya apa kita lebih mas? Aku nggak tahu kerungu ya. Lo lek ning wong using iku enek arek tambeng. Enek arek tambeng ngono iku lek nyene bedul kae ngono. Apa bedul iku sakjane makhluk apa? Ikan bedul. Ikan betul. Kok di pasar nggak ada ya Pak? Nggak ada. Ikan betul nanti kalau besok betul nanti ketemu ikan betul. Ikan betul itu kayak ikan tapi dia di lumpur. Bisa jalan di Bisa darat. melaku. Jadi kayak Lele. Lele bisa jalan di darat. Lele. Tapi ini betulnya kayak ada kakinya. Oh. Kayak ada kakinya dia. Jadi Ayo. kulitnya punya kaki. Terus Saya ini ya waktu yang kelas 11 kan sekarang materinya itu permasalahan sosial, tapi kayak ngulangi yang materi kelas 1 ada penelitiannya, jadi lebih fokus gitu loh Bu. Nah arek-arek iki wis tak pancing-pancing masalah-masalah iki tapi angel banget ngono lho. Jadinya kayak misalnya kayak jauh di arek kabeh dia teman tinggal nyari gitu loh. nah itu fasenya Bu. Kembali laki-laki konkret. Anak-anak masih di fase konkret sik koyo arek TK. Dari konkret, ikonik, konkret, ikonik, simbolik, sing terakhir abstrak ya. Iya, jadi kayak misalnya apa permasalahan sudah saya kasih contoh banyak. Barang coba lingkunganmu apa? Ya wis Bu apa kayak penumpakan sampah ya di mas saya ada penumpakan sampah itu berarti apa iso-iso berpengaruh nang sapa gak enake ya. Kadang ngono gak ngerti. Terus kamu berarti fokus masalahnya oke penumpukan sampah. Terus akhirnya kan aku menimbulkan masalahnya ke siapa? Sampah maksudnya begitu. Terus iya, maksudnya kan mungkin uang sing mabuk iya itu Bu. Terus berarti kamu yang teliti fokusnya apa? Sampah. Belum masuk kamu teliti sampah kan duduk uang rek. Susah. Betul, karena memang masih fasenya itu loh. Dan kembali lagi guru wegeten nek nang jero kelas serta home visit ditekani ning omahe koyo ngono iku akhirnya iso nek kok 4 ngono tok. Sulit sekali ya memang. Ketika masih bagaimana mengupgrade kutu jembatan keledai, ya aku mau cari Pak Eko mencoba ke simbolik. Simboliknya kita ke arahkan ke simbolik dulu. Piye Pak? Atau kasih contoh yang paling dekat dengan kehidupan mereka. Meskipun itu sederhana. Ini sudah saya kasih contoh iki misalnya. Iki berarti kan iso menimbulkan dampak atau permainan menung kalian main gadget misalnya juga macam-macam. Satu, memang itu. Yang kedua, arek-arek dhewe kan literasi ini Ya. Akhirnya kadang-kadang saya suruh baca buku, tapi terus dipancing-pancing lagi susah lagi. persepsi ini suwe Terus kan sekarang yang buku
yang sekarang tuh kayak yang kan dipersingkat tuh, Bu. Nah, lebih banyak nganu ning contoh-contohnya itu kayak bullying lah, sedang arek iku bullying iku kayak sing remehne ngono lho, padahal iku mau anu ya iku ketika Anakku, Oh iya, tambahan satu kan. anakku lari, anakku lari. Numerasi. Iya Pak Ida. Jadi unsur numerasinya kayaknya masih Ada Mas, aku menyajikan Mas. Misalkan perbandingan curah hujan pengaruhnya terhadap bentuk-bentuk biomare tadi ada. tapi itu di aktivitasnya anak ya kan muncul. Ada di pojok informasinya. Itu nggak ditangkap. Ya, artinya belum tertangkap oleh anak-anak. Itu aja tadi kayak yang sama ya, numerasinya tadi belum tertangkap oleh anak. Jadi anak-anak masih pada numerasinya. Numerasinya juga oke, tinggal bagaimana mengumpulkan numerasi itu supaya tertangkap anak. Nah sini Ben jadi ini memaksa kondisi anak-anak menangkap numerasi salah satu pojok informasi itu di infografis. Nah, betul. Wes mesti mau congko wes. Mesti mau congko. Betul. Salah satunya infografis itu sebagai salah satu dia terbaca oleh anak. Memang aku sempat bingung. Ini salah satu itu ono, tapi belum tertangkap oleh anak-anak. Kenapa? Karena hanya sekedar membaca. Betul pakaikan dimunculkan bentuk infografis itu bisa, itu sudah menunjukkan. Jadi bukan tidak nganu tapi diperkuat penguatan numerasinya. Ikut aja. Jadi perlu penguatan aja. Muncul tapi sayangnya tidak muncul di aktivitasnya dari yang Oke, makasih. iki Mas aku ngisi Pak, aku gak ngerti ya piye. Ini koyone iso nyonto lah. Nyonto, ya. Tapi untuk yang apa jenenge tahapan C ini sama ngobrol posisi tadi kan tahapan kita lesson study kan ada 3, plan merencanakan. Sebenarnya lesson study kurang sempurna ini. Kurang sempurnanya sebenarnya media bahan kita siapkan bareng-bareng. Gitu untuk lesson study. Jadi bukan tanggung jawab dari guru model saja. Tapi karena ini memang jam saya ya adalah sekalian semuanya saya undang untuk lesson study. Nah, jadi plan itu semuanya mempersiapkan termasuk RPP yang kita diskusikan, kemudian tahap dunia Ini lesson salah satunya study termasuk kelompokan gitu. iya ditemukan di Jepang. Lesson study itu tujuannya untuk mencari pemahaman dari kegiatan belajar yang direncanakan secara bersama-sama. Tujuannya kolaboratif ini kita kan membuka inspirasi terhadap kegiatan yang ada di kelas, ada berbagai macam sumber dari setiap orang. Nah, ketika diterapkan semuanya belajar, entah guru modelnya, entah itu observasinya, semuanya sama-sama belajar. Oh, ternyata rencana yang ini kurang sempurna. Oh, ternyata tuh media yang ini perlu diperbaiki, kayak gitu. Contohnya seperti ini tadi, numerasi kurang muncul. Oh, nampaknya perlu dimunculkan infografis biar memaksa anak untuk bernumerasi. Gitu. Jadi sebetulnya lesson study ini kan tujuannya itu kan melihat model pembelajaran yang tepat untuk anak. Strategi maupun model yang bisa dilakukan dan nanti bisa diadopsi untuk semua oleh guru-guru yang ikut observasi, oleh guru model. Strategi yang dilakukan oleh mereka kan seperti ini. Oh, jadi nanti coba saya terangkan di kayak di kelas saya gitu kan. Sebenarnya kan punya style masing-masing, sama menerapkan persis sama seperti saya, sama punya gaya berbeda nanti. Ya. Ada temuan baru lagi. Ada temuan baru lagi. Nanti hasil akhirnya sebenarnya kalau ini ikut dilanjutkan bisa jadi mana sih bang karya tulis ya sama yang belum. Dan ini misalkan yang melanjutkan bukan Bang Ida tapi Bu Siti bisa. Iya, misalnya dia jurnal ya, dia jurnal. Kan jurnal. Dia jurnal penulisnya sampean Budani, aku Bu Citra Pak Eko bisa atau jadi jurnal? Bisa jadi jurnal ini. Bisa. Nah itu kalau dimasukkan ke dalam salah satu tugas fungsi guru itu masuk dalam tugas tambahan yaitu pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah salah satunya dengan menulis
menulis karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu menjadi salah satu pengembangan kompetensi guru profesional kita. Misalkan nanti dia nulis di geografi metode ini berhasil dengan sekian persen. Tapi kalau di sosiologi nanti berhasilnya sekian persen. Kemudian akan IBK mengambil jalan tengahnya di mana? Itu bisa. Misalkan ini, wis Pak Ega kan kegiatan sama-sama sebagai jurnal oke kayak aku. Tapi sampai melok terus di kabel studi buat buan nih, budan nih, sama membuat jurnal komparasi beres wis selesai.